beritakan Injil Allah. Titik. Selepas Yesus pergi, tentu ilmunya sudah berpindah ke muridnya. Siapa nama muridnya? Filipus. Maka di dalam catatan Lukas ketika beliau, ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak tertadan. Lukas 1. Saya belum menyebut ayat dan nomor. Saya cuma bilang dia menerima ilmu, Bang. Lukas 1 itu hasil penyelidikan yang disusun Lukas. Buku keduanya yaitu Kisah Para Apostolos atau Kisah Para Pewarta. Kemudian di data nomor 35 dari Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Pewarta 8 itu dikatakan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Apa nas itu? Sesuatu yang sudah tertulis. Apa itu? Dia, Filipus, memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi runutannya, Yesus memanggil Filipus. Filipus dan Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Selepas Yesus, murid yang bernama Filipus memberitakan Injil Yesus. Yang Injil yang datang kepada Yesus. Yang Lukas, Markus, Matius, Filipi dan seterusnya itu bukan Injil. Harus dicatat itu, saudara. Kuai ikan. Sorry, namamu berat kali. Jadi seperti itu adanya, bahwasanya Injil itu bukan yang diajarkan oleh orang-orang Kristen hari ini. Maka bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu makhluk gaib, makhluk roh. Demikian. Baik. Jadi Yesus bukan bawa buku ya, atau tulisan ya. Justru setelah dia terangkat ke sorga, sekian tahun baru muncullah yang 4 ini menuliskan kisah itu. Jadi yang ditulis itu bukan gedebuk dari sorga, enggak. Artinya itu dibuat kisah itu demikian. Betul Anda bilang di Lukas 1, tapi harus ayat 2 dulu. Karena di situ dia menyelidiki berdasarkan hasil saksi mata loh, sama pewarta firman. Itulah dikumpul beberapa banyak ini kan, itu kan historia, karena manuskripnya hampir 50.000 ya, manuskrip dari perjanjian baru itu. Kenapa saya sampaikan ke Anda tadi, jangan kaitkan dengan Paulus dulu, karena kisah tentang Yesus itu ada 4 gospel. Kalau Paulus itu orang yang bertobat, ujuk-ujuk dia masuk jadi pemberita Yesus 28 tahun setelah Yesus itu terangkat ke sorga, ya. Demikian Bang, lanjut. Ya, di data nomor 1-nya Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil sebuah keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus, bukan untuk seluruh manusia. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Kepada siapa? Kepada Theophilus. Saudara harus menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Lukas ini melakukan penyelidikan itu sama seperti mahasiswa yang sedang nyusun skripsi. Seakurat apapun skripsi itu, skripsi mahasiswa atau tesis S2 itu tidak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Karena dia hanya hasil penyelidikan, bukan wahyu. Jadi Lukas, kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul itu terbukti adalah hasil karya penyelidikan, bukan wahyu dari Tuhan. Dan itu dipersembahkan untuk seorang kaisar bernama Theophilus, bukan untuk jadi jalan kebenaran bagi seluruh dunia. Kembali kepada apa yang saya jelaskan di awal, bahwa jelas Nabi Muhammad SAW datang padanya Al-Quranul Karim mengajarkan sebuah kebenaran, dan tak ada yang bisa meragukan kebenaran itu selain mereka yang tak berakal. Untuk itulah kemudian
ketika saudara jangan panas dulu. Jangan panas dulu, jangan panas dulu, jangan panas dulu, jangan panas dulu. Ya, jangan panas. Yang Anda harus pikirkan kenapa Yesus mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti dia dilahirkan dari seorang wanita pencuri, perampok. Nah, jadi kembali kepada materi, Nabi Muhammad SAW itu bukanlah seorang pengarang. Karena kalau dia pengarang, maka Al-Quran posisinya tidak jauh beda dengan nasibnya Bible yang akan selalu diperbaiki sampai orang semakin bingung dibuatnya. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Gairah. Malah tercegah dia. Assalamualaikum Gurunda Zuma, Gurundaku. Assalamualaikum Bang Gucang semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Muslim yang tadi diskusi dengan saudara kita Wiara. silakan dilanjut. Silakan. Jadi yang Anda sebutkan tadi betul Bang, artinya intinya kan yang Pak Injil tidak sama dengan isi Quran Bang, ya. Itu kisah rohani, betul ditulis dulu karena kejadian itu ditulis setelah Yesus telah tidak ada, udah kembali kan. Jadi Yesus itu nggak pernah melihat itu Injil, nggak pernah melihat. Itu ditulis kisahnya. Beda dengan Anda. Di situ Nabi menerima wahyu dipanggil jadi sabit, tulis, diklarifikasi, oke betul. Sampai beberapa banyak kan gitu 23 tahun. Bedakan, jangan sama, itu tidak sama Bang. Kami akuin memang beda dengan punya Anda. Demikian. Anda keliru. Yesus posisinya dengan Nabi Muhammad itu sama. Yesus menerima firman juga. Nabi Muhammad menerima firman juga. Bedanya, Yesus itu hanya untuk kelompok kecil. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Yesus menerima ajaran untuk sementara doang. Siap Bang, gini, Anda jangan samakan dengan Nabi Isa Bang. Isa memang menerima kitab berdebuk ya, karena tidak nggak ada Isa menerima kitab, nggak ada. Ketika Nggak ada. dia, Bang izin, masih kecil di gendongan, dia kan menerima kitab dari Allah itu. Oh salah ente, salah. Ini Abdullah atani al kitab. Kitab di situ Jelaskan, maksudnya ketetapan. Oh ya, sorry. Pokoknya kita diskusi, aku kurang paham. Anda sebagai yang lebih senior ya menjelaskan supaya saya nggak Ya. Jadi dia oh, ya, gimana? dia Nabi Isa adalah hamba Allah yang menerima ketetapan dan ditetapkan menjadi nabi bagi kaumnya Bani Israel. Sebenarnya Yesus yang ada di Bible itu Nabi Isa yang kalian ceritakan itu, tapi dengan nama yang berbeda dan tak ada hubungan dengan Nabi Isa. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada buku-buku kalian. Karena kenapa Nabi Isa ketika datang kepada kaumnya memang tidak membawa buku. Nabi Isa hanya menjelaskan tentang Taurat. Penjelasan dan keputusan Nabi Isa tentang Taurat itulah yang disebut hikmat Injil. Nah, ketika Nabi Isa menyampaikan hikmat Injil dan juga hikmat Torah kepada kaumnya Bani Israel, setelah dia terangkat ke langit, muncullah wartawan-wartawan ini menulis. Nah, karena bukunya itu dikhususkan untuk orang-orang Roma Yunani, maka mereka menulisnya dalam bahasa mereka, yaitu Yunani bahasanya. Begitu saudara. Jadi cuma satu tokoh yang datang di tengah kaumnya Bani Israel. Itulah Nabi Isa. Kalau Anda memaksakan Nabi Isa bukan Yesus, berarti Yesusmu fiktif. Karena Nabi Isa lebih dulu. Yesus itu muncul belakangan. Bukan mic-nya Gairah, bukan Gairah. Gairah, bro, buka. Tadi beris.
Silakan Kristen-Kristen yang di bawah minta naik ya. Saya mengganggu nggak sahabat-sahabat tadi lagi dialog, tiba-tiba saya Aku muncul. lagi dipotong langsung dengan saya dengan baju Tidak, maksudnya tidak, apa? Gurunda. Tadi ahi kita, Tidak. guru kita, ahi Angon kok hilang. Enggak, dia kan lagi mau jemput anaknya biasa gitu. Oh iya. Oke, Mohon silakanlah. titip Makasih Bang permohonan Juma maaf udah saya, telah ya. bernarasi cukup bagus. Saya di bawah saja, mungkin ada konten lain mau nambahin. Makasih. Kenapa Bang? Ini belum ada ini kan kurang. Aku mau ngomong dipotong. Lanjut. Enggak, silakan ngomong. Kan gitu. Suara motor bang, kalau Bang Kira, kalau suara motornya kalau lagi berhenti ngomong bisukan aja gitu loh, biar tidak mengganggu. Oke, silakan ngomong. Oke. Saya tanggapi dengan abang, ya betul. Kalau memang di sini saya bisa melihat, saya mungkin izin salah. Menurut Bang Zuma, apakah Yesus itu sama dengan Isa? Coba sebelum saya tanggapin, jawab dulu, iya apa tidak? Nabi Isa itu tokoh satu-satunya Bang. Yesus itu tokoh yang ikut belakangan, yang turun tanpa ayah, diutus oleh pencipta langit dan bumi itu Nabi Isa. Setelah Nabi Isa ini kemudian tak ada, barulah muncul Yesus. Baik. Tapi saya telah mengikuti dan berapa kali, 4 kali live dengan Bang Aldo. Dia telah menerjemahkan bahasa Ibu Yesus Nazaret ya, dari Aramaik ya. Jelas di situ Yosua itu tersalib Bang. Disalib. Nggak ada kata nabi. Mohon dijelaskan. Al-Quran memang mengatakan ada yang diserupakan. Nggak ada kata Allah bahasa Ibu Yesus ya, nggak ada bahasa Allah. Tuhan kalian itu Elohim yang ada. Lanjut. Nabi Isa itu memang datang kepada kaumnya. Setelah kaumnya melakukan makar, ada penyaliban. Kenapa ada penyaliban? Karena itu bentuk penyerupaan Tuhan kepada Nabi Isa untuk pembangkang. Anda baca sendiri deh kitab saudara. Apa yang menjadi poin-poin di dalam penyaliban itu adalah sebelum penyaliban apa yang terjadi? Tuan rumah, ahli Torah, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama sekalipun mereka melakukan tipu daya, kesaksian palsu. Apa enggak berpikir ke situ? Berarti Al-Quran ketika mengatakan mereka membuat makar, wa makaru makarallah, wallahu khairul makirin. Ketika mereka bersikukuh untuk menyalib Nabi Isa alaihissalam dengan tipu daya, dengan tipu muslihat, kesaksian palsu, Allah menyelamatkan beliau. Apa enggak malu kalian menyembah hasil tipu daya, menyembah hasil kesaksian palsu, menyembah dari hasil upaya iblis merasuki Yudas? Enggak malu rupanya. Oh, Tuhanku ada, Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati. Berarti untuk itulah orang-orang Yahudi bikin kepalsuan, saksi palsu. Untuk itulah mereka membuat tipu muslihan. Untuk itulah iblis merasuki Yudas agar Yesus mati, agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kalian nggak malu digituin? Kalian nggak malu? Oh, ternyata Tuhan Anda itu berasal dari hasil tipu daya. Kan kalian nggak mau. Makanya solusi yang saya kasih sebagai apologet Islam adalah orang Kristen tidak menyembah Nabi Yesus. Orang Kristen menyembah makhluk lain yang memakai nama Yesus, yang tidak ada hubungannya dengan Nabi Bani Israel yang bernama Isa tadi. Yang kalian sembah itu benar-benar penguasa bumi yang kalian sembah itu. Penguasa dunia yang kalian sembah. Bukan Yesus anak Maria. Anak Maria itu manusia. Dia berdoa sebelum dia mengobati orang. Dia memohon kepada Tuhannya sebelum dia menyembuhkan orang. Dia minta kepada Tuhannya sebelum dia membangkitkan Lazarus. Tidak ada yang dilakukan Yesus Nabi ini dari dirinya sendiri, itu nggak ada. Bahkan dia mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi jangan mempermalukan diri kalian. Yesus yang kalian sembah bukanlah Nabi kami yang adalah Isa alaihissalam, yang kemudian namanya diganti menjadi Yesus ketika ingin dijual ke bangsa Romawi Yunani. Bukan.
Yang kalian sembah adalah penguasa dunia yang memakai nama Yesus Kristus agar bisa menyesatkan banyak orang. Sebab kalau dia menggunakan nama bom-bom, tidak ada yang mau ikut, semuanya takut dipinjam duitnya. Makanya pakai nama Yesus. Kenapa? Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14, Paulus ingin dituhankan di sana kan? Bahkan penyembah-penyembah dewa Athena datang kan? Ngapain mereka penyembah dewa Zeus ini? Datang kepada Paulus mempersembahkan lembu. Kenapa? Karena dia menganggap Paulus itu adalah Tuhan dewa mereka yang turun ke bumi bernama dewa Hermes. Jadi kalau Paulus aja mereka lantik menjadi dewa tertinggi mereka, bagaimana dengan nama Yesus? Ketika nama Yesus yang pada saat itu namanya tersohor di seantero Romawi Yunani, datang kemudian orang mengajarkan dia adalah dewa mereka yang turun ke bumi, membangkitkan Lazarus, membuat orang buta melihat, orang jalan di atas air dan seterusnya. Maka seketika mereka nggak ada tawar menawar, tidak ada syarat, tanpa syarat mereka langsung menyembah Yesus ini. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang yang dibunuh oleh mereka, bukan. Jadi Anda harus mulai sekarang mulai cerdas, bahwa yang disembah oleh orang Kristen bukan manusia. Yang disembah oleh orang Kristen adalah penguasa dunia. Baik. Itu Bang. Baik. Seharusnya demikian, Bang. Dan memang itu fakta. Kristen itu tidak menyembah orang. Ya, tolong saya jelaskan. Apa disebut Yesus ya di Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, bukan KW, ya. Mereka mengenal aku yang engkau utus, ya. Jelas itu yang disembah beliau, ya. Yesus setelah mau bangkit pun ketika memberikan narasi di Matius 28 ayat 18, diberi kuasa langit dan di sorga, di bumi sorga, dia terdapat nggak mengajarkan orang Kristen, kalian sembah aku, nggak ada. Yang disembah sesuai dengan ketika ia digoda iblis, ya, habis puasa. Hanya Allah satu-satunya kau sembah, berbakti padanya. Kami itu bukan menyembah Yesus, bro. Kami menyembah Allah Bapa Sang Sumber yang kami kenal dia itu di dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Kalau Yesus tidak datang, kami nggak tahu tuh Allah itu kayak mana sih bentuknya, nggak jelas tuh. Tapi karena apa disebut Yesus? Anda melihat saya, mengenal saya, berarti Anda telah melihat Allah itu sendiri dengan Bapa sendiri. Kan hanya Dia yang tahu. Lanjut. Ya. Nah, saudara Koyara ini juga salah persepsi dia. Dipikirnya Yesus yang mereka sembah itu adalah Tuhannya orang Yahudi yang turun menyatakan diri melalui utusannya bernama Yesus. Salah juga itu, Bang. Salah ente. Yesus ketika berkata-kata seperti itu kepada iblis sekalipun, hanya kepada Elohim kau menyembah, Yesusnya di sana tidak sedang mengajarkan kekristenan, enggak. Ketika kemudian Yesus menyatakan diri sebagai rasul untuk kaumnya saja, Bani Israel, bukan kepada di luar Israel. Sedangkan mata rantai terputus, tak ada penghubung antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Roma Yunani. Ingat, Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, dia diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Untuk mengajarkan siapa dia? Bukan mengajarkan Elohim, tetapi mengajarkan makhluk yang datang kepadanya itu. Siapa? Namanya Yesus Kristus. Nggak ada hubungannya. Yesus anak Maria mengajarkan dirinya sebagai rasul untuk kaumnya Bani Israel, dan tidak pernah sekalipun dia mengatakan dirinya sebagai teofani atau reinkarnasi atau apapun itu kepada muridnya. Murni dia mengajarkan kalau dia ini adalah utusan Tuhan, rasul Tuhan kepada kaumnya sendiri Bani Israel. Sedangkan yang Paulus ajarkan, jangan merasa pikun, baca dan telaah baik-baik. Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Andai saja dia mengatakan begini, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi yang mengajari aku Injil itu adalah Bapa Elohim, kita tepuk tangan untuk itu. Wow, keren. Tapi sayangnya dia buka aib sendiri.
Dia buka boroknya sendiri dengan mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Borok kebuka. Wow, andai saja dia mengatakan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, melainkan oleh Elohim Bapa, itu top. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Bapa Elohim Yahweh. Wah, keren. Sayangnya boroknya dia buka. Aku tidak menerimanya Injil itu dari manusia. Bukan manusia memberikan aku, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi yang mengajarkan aku adalah Yesus Kristus. Berarti palsu. Kenapa? Ketika dia mengatakan Yesus Kristus, kata Kristus itu adalah orang yang diurapi. Ternyata Paulus mengatakan bukan orang, bukan manusia. Berarti Kristus yang dinobatkan kepada Kristen, kepada Yesus yang ada kepadanya itu Kristus palsu. Bisa nggak Kristus tanpa diurapi? Nggak bisa, karena Kristus itu artinya orang yang diurapi. Tetapi sayangnya yang datang kepada Paulus bukan orang, bukan manusia, tapi mengambil gelar Kristus. Berarti dia adalah Kristus palsu. Karena dia bukan manusia. Yesus kenapa disebut dia Kristus? Karena Yesus turun ke sungai Yordan, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dibaptis dia di sungai Yordan. Kenapa dia dibaptis? Karena dia manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti tidak pernah dibaptis. Kalau dia yang tidak pernah dibaptis karena bukan manusia mengaku Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus Kristus. Nabi-nabi palsu dulu pertama. Jadi baik, saya ini menanggapi sedikit Bang ya. Jelas perlu saya sampaikan, Yesus datang ke dunia sesuai dengan hierarki mulai dari Lukas 1 ayat 31. Dia manusia Bang. Dia lahir, bukan dia sebagai Allah itu pencipta itu bukan. Dia kan baca di Yohanes 3 ayat 16 itu. Begitu besar kasih karunia Allah sehingga mengaruniakan yang tunggal. Hubungkan dengan Yohanes 1:14. Kan itu jelas tunggal ya di situ. Artinya dia normal. Dia hasil persalinan, bukan langsung ujuk-ujuk keluar kan gitu. Dan memang kata-kata Tuhan itu sudah ada di Lukas 1 ayat 10 di ayat 11 itu. Tapi itu maknanya bukan sang pencipta Bang. Itu kalau Anda translate semua kata-kata yang ada di perjanjian baru, kata-kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus sendiri pasti Lord, artinya penguasa. Hanya satu bedanya ada ketika Yesus bilang Shema Israel itu dari Ulangan 6:4 itu ada diparalelkan, itu artinya Jehovah is one ya. Jehovah adalah satu, arti Allah itu satu. Demikian Bang. Teman-teman yang bisa buka Google silakan Anda buka Yohanes 1 nomor 51. Konon itu adalah cerita di mana penulis Yohanes mengatakan itu ucapan Yesus bahwa malaikat-malaikat turun naik untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Catat itu dulu. Ini hadiah buat saudara. Setelah Anda catat, malaikat-malaikat datang kepada Yesus, turun naik dari langit menyampaikan firman kepada Yesus. Ini yang diterangkan Al-Quran nih, bahwa Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Tapi bukan di situ poinnya. Coba Anda lihat Paulus, apa yang dikatakan dalam suratnya Galatia 1 tadi. Di data nomor 8-nya Paulus mengatakan apa? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari langit yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus sedang mengutuk siapa ini? Paulus sedang mengutuk siapa? Jujur aja. Paulus sedang mengutus siapa? Malaikat-malaikat yang datang memberikan Injil kepada Yesus.
Nah, sekarang permasalahannya ketika Anda membawa kitab-kitab yang lain, pada Injil yang diterima Isa itu, Bang. Isa kan menerima Injil. silakan aja, nggak apa-apa. Sekarang Yesus menerima Injil nggak? Tidak, dialah Injil itu. Tidak. Dialah Injil itu. Tidak menerima Injil, tidak menerima Tidak. Injil. Dia kan firman. Oh, tidak. Lalu Yesus mengatakan firman. apa? Segala firman Iya, yang engkau doa berikan. dia. Doa dia. Baca gini loh. Anda kan Segala mengambil- firman. Segala Anda kan firman. mengambil Yohanes 17 ayat 18 ayat 8 Segala kan? firman. Yohanes 12, Iya. Yohanes 12, Bukan. Yohanes 14. Yohanes Saya 17 sampaikan ayat kepada saudara. 8. Saya Lanjut. tanya sama saudara, apakah Yesus itu menerima firman? Tidak. Oh, sudahlah. Anda memang layak menjadi pengikut Paulus yang suka berbohong karena tujuannya untuk menyesatkan manusia. Yesus, Di mana menerima firman Yesus? Coba tunjukkan ke saya. Anda lihat Yohanes 1 yang nomor 51 tadi yang kubacakan, yang kusampaikan? Ya, saya bacakan ya. Ya, silakan. Saya bacakan ya. Gini, kita diskusi abangku. Ya, silakan. Tapi kita jangan berbuat zalim. Jangan Ya, berbuat betul. zalim dengan menipu diri sendiri karena umat Betul. Islam tidak akan mampu Anda tipu. Ya. Silakan. Ya, enggak lah. Karena ini kan kitab wajar. Anda kan bertanya, saya jawab. Ya. Sebentar ya. Yohanes 1 ya. 151 Ya. Bang ya. 151. Baik, oke. Aku bacakan abangku ya. Santai aja kita. Ini bulan puasa. Lalu kata Yesus kepadanya, ya, aku berkata kepadamu, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Terus, Ngapain maksud malaikatnya? Anda, firmannya di mana? Malaikatnya ngapain? Baik, ketika dia lahir jelas datang malaikat. Ketika dia dimetongkan ada malaikat juga. Ketika mau berangkat juga ada juga malaikat dua. Itu maksudnya. Malaikat ini fungsinya apa ke Yesus? Tidak tertulis. Tidak tertulis. Oke. Sekarang coba Anda katakan kepada saya, apa maksud Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri? Apa yang aku Iya. katakan adalah apa yang disampaikan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Itu maksudnya apa? Baik. Itu maksudnya bahwasanya di Yohanes 12 Yesus masih posisi sebagai manusia, belum dimetongkan ya. Jadi ketika dia menyampaikan itu semua baik menghidupkan Lazarus ketika dia berdoa. Apa yang diperbuat adalah Allah sendiri yang merestui. Artinya bukan hasil karya dia sendiri, bukan kan? semau dia sendiri. Dia dikasih. Dengar dulu, nanti ambang bantah. Itu kan ada. Yang ada kuasa dikasih dia setelah dibangkitkan Allah di Kafir 10 ayat 40. Jelas ditulis di Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi diberikan. Artinya pasca sukses dia bangkit hari ketiga baru dikasih kuasa. Lanjut. Beda, Anda menggabungkan antara dua Yesus yang berbeda. Yohanes 8 nomor 28. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Mana Yesus itu adalah firman itu sendiri? Mana Bang dalilnya? Kan di sini disebutkan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, Ya, Yesus anak ya? manusia ya, anak manusia ya. Ya, anak manusia kan Yesus. Iya, yang datang kepada Paulus anak manusia bukan? Apanya? Yang datang kepada Paulus anak manusia bukan? Jangan dulu. Enggak, dengan keluar kita mainkan dulu. Bang. Yang datang kepada Paulus anak manusia. Iya, kita mainkan di 4 gospel karena gini, berita Paulus itu ada 28 tahun setelah kejadian ini, Bang. Masalahnya Jangan campur Kristen berasal dari sono. Enggak Bukan lah. dari ajaran Yesus. Kami bukan pengikut Paulus. Kristenos Kata artinya pengikut ajaran siapa? Yesus. Kata siapa? Kristen bukan pengikut Paulus, kata siapa? Di mana tertulis arti Kristenos apa? Kristonos itu artinya pengikut Kristus. Iya. Nah, Paulus mengaku Kristus. Iya, artinya Yesus loh. Yesus kan Kristus. Bukan Yesus, kawan. Kalau Anda pengikut Yesus, mata Anda sudah dicolok. Enggak lah. Iya, itu kata Yesus. Pengikutnya kalau melihat perempuan dan mengingini dalam hatinya, matanya kudu dicolok. Ya, Abang ini.
Hei saudaraku, saudaraku, itu kata Yesus, jika engkau sudah mentaati segala perintah Tuhan, lalu kau sudah jual seluruh hartamu, ikutlah denganku. Apakah kamu sudah melakukan itu? Ikut Yesus melihat perempuan, mata dicolok. Ya, kami kan mengikuti ajarannya, bro. Kalau Ajaran mengikut yang itu ada mana? muridnya. Ajaran yang Iya. mana yang Anda Sama, ikuti? kasihlah Allahmu Saudaraku, sesungguh. Dengar, kasih loh. saudara, itu kasih itu yang ada di Kristen itu adalah buah hasil setelah Paulus menghabiskan hukum Torah untuk dibinasakan. Baru itu kan muncul ada kasih. ajarannya. Sabar, Itu saudara, silakan. kalau kasih Yesus itu pendalaman materi yang sangat berat. Kasih yang diajarkan Yesus itu bukan sesuatu yang terpisah. Kasih yang diajarkan Yesus itu adalah kasih yang tak terpisah dari Matius 5, dari data 20 dan seterusnya. Nggak boleh kau pisahkan. Matamu harus dicolok. Kalau kau lihat perempuan, ada yang minta kepadamu, nggak boleh kau tolak. Ada yang mau barangmu, harus kau kasih. Kau harus mengasihi musuhmu, berdoa untuk mereka. Itu bukan komponen yang berdiri sendiri. Itu harus diawali dengan apa? Kalau kau berkata bodoh, berkata jahil kepada saudaramu, kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Bukan hanya kasih yang harus kau ambil. Sedangkan kasih yang dijual Paulus itu adalah, baca Roma 6 nomor 14. Sebab kamu tidak jangan akan bawakan dia dulu. Saya ajarin ente supaya ente jangan ngemis-ngemis ajaran kasih dari ajaran Yesus. Enggak, saya Ajaran kan bicara kasih dia- dari Yesus, dia saudara. gospel, Bang. Ajaran Tadi pun saya kasih nggak bilang Yesus punya itu, gospel. saudaraku. Ajaran Siap, siap. kasih Yesus itu dengan ajaran kasih Paulus itu berbeda. Ajaran kasih Yesus itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan Elohim, bahkan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Elohim itu. Anda baca Matius 5 nomor 20 dan seterusnya. Sedangkan kasih yang diajarkan Paulus adalah, baca Roma 16 nomor 14. Sebab Jangan kamu bawa tidak Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, yang ya empat gospel Karim. gini loh. Anda itu bicara ke saya Oke. 4 gospel. Baik. Nih, saya buktikan kalau Anda itu pengikut Ya, Paulus, kasih. bukan pengikut. Ya, Boleh dengar saya ya. buktikan? Boleh Baca saya buktikan Matius kalau 22 Anda aja. Boleh Silakan, saya buktikan silakan. kalau Anda Kita pengikut diskusi. Paulus bukan pengikut Siap. Yesus? Ya, Baik, oke. buktikan, Bang. Oke, baik. Nih, saya buktikan sama saudara. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi dia menggenapi ya. Bawa Paulus ini. Aduh, jangan buka itu. Di Lukas taro. Di mana tertulis? Ini Matius 5 ini, Matius 5 katanya kau tidak mau Paulus. Oh, ya. Silakan. Sorry. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tidak meniadakan kitab para nabi. Menggenapi. Tapi menggenapi, bukan menghilangkan, bukan meniadakan. Betul sekali kan? Setuju. Oke. Setuju, baik. Bang. Setuju. Dengarkan. Saya bacakan sama Anda untuk membuktikan bahwa Anda bukan pengikutnya. Ya. Karena aku berkata kepada kamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu Satu iota iota atau satu titik pun tidak Ya. akan ditiadakan dari Dari hukum Taurat hukum sebelum Taurat, bukan semuanya Torah. terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Betul. Hukum Taurat dia bukan Apa sih? bukan Torah itu, dengarkan. Bang. Hukum Taurat. Apa? Bilang itu hukum Taurat, bukan Torah. Iya, hukum Taurat dengan Taurat itu original teksnya sama. Tidak. Ya Allah ya Karim. Hukum Taurat dengan Taurat itu dalam original teksnya itu sama. Cuman penerjemah yang menambah kata hukum kadang dia menambahkan kemudian kadang dia hilangkan. Original teksnya itu sama-sama nomos. Hukum Taurat dan Taurat saja itu sama-sama original teksnya nomos. Yang datang kepada Nabi Muhammad di dalam Gua Hira itu adalah namus. Yang membawa hukum kepada Nabi Muhammad yaitu roh kebenaran. Itu yang perlu Anda pahami. Matius 5, kata hukum Taurat itu hanya penambahan kata hukum itu. Maksudnya Taurat. Jadi arti yang sebenarnya adalah sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Taurat.
kata hukum di situ penambahan lembaga Bible Indonesia untuk menipu. Kenapa? Ada misi terselubung. Nanti orang-orang Kristen akan mengatakan, yang 10 masih kami pakai lah. Yang seremonial sudah terhapus loh. Padahal kata hukum di situ itu nggak ada. Yang ada nomos itu cuman Torah. Jadi saya lanjutkan abangku, saudaraku. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Taurat sebelum semua terjadi. Karena siapa yang meniadakan satu titik dari Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang terendah, terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada si orang lain tentang perintah-perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan langit. Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini kita masuk dalam penggenapannya. Ini penggenapannya Yesus. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ini hukum Torah. Ini adalah Torah. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, nah ini penggenapannya. Ini penggenapannya dari hukum Torah itu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bukan hanya membunuh. Setelah Yesus mengajar, menggenapi yang tadinya jangan membunuh, kalau kau membunuh dihukum. Sekarang penggenapannya adalah bukan hanya membunuh, tetapi hanya sekedar marah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, la taqadaba, la taqadaba, la taqadaba. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Yesus mengatakan apa? Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata bolok harus diserahkan kepada neraka. Itu penggenapan. Bukan ajaran Yesus itu, kasih banyak. Itu penggenapannya. Sabar, saya akan sampai kepada yang Anda jilat-jilat itu, kasih-kasih itu. Saya akan sampai. Yang pertama, jangan membunuh, itu hukum Torah. Jangan membunuh, itu hukum Torah. Kalau membunuh di Taurat, nyawa balas nyawa, mata balas mata, tangan balas tangan. Itu di Taurat. Tapi Yesus mengatakan apa? Setelah saya menggenapi, jangankan ente membunuh, ente berkata jahil aja harus diserahkan ke dalam neraka. Apakah praktek sudah dilakukan oleh Kristen? Tidak. Jadi kasih yang kamu praktekkan itu bukan kasih Kristen, kasih Yesus, bukan. Kasih yang diajarkan Yesus itu adalah, kalau dulu yang membunuh dibunuh, kasih yang aku ajarkan adalah kau berkata jahil, berkata bodoh kepada sesamamu manusia, maka kamu harus diserahkan ke dalam api neraka jahanam yang menyala-nyala. Itu bukan ucapan saya, itu ucapan Yesus. Jadi hidup yang lebih baik dari hidup ahli Taurat adalah jangan kau berkata jahil. Kapan kau berkata jahil, maka tempatmu adalah neraka jahanam. Apakah Kristen bisa mempraktikkan itu? Tidak bisa. Nah, lanjut. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah. Pergilah berdamai lebih dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, dari penjara, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengininya dalam hatinya, dia telah berzina. Maka jika matamu yang kadang menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu daripada satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Itu penggenapan Yesus. Barang siapa yang berzina, itu zina, itu Taurat. Ada yang lebih, yang saya genapi, yang saya sempurnakan. Apa itu? Bukan hanya berzina. Kau memandang wanita, sekedar memandang, dan kau ingini dalam hatimu.
kau sudah bersinar dalam hatimu. Apa akibatnya? Matamu lebih baik dicongkel. Kamu pikir selama ini kamu mengikuti ajaran Yesus? Tidak. Ajaran Yesus itu, kalau engkau berkata jahil kepada sesamamu, maka engkau dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Itu hukum Taurat itu, Bang. Ya Allah Hukum ya Taurat Karim, itu. bahlulnya manusia ini. Dia berapa? Coba di mana terus Yesus ngomong gitu, di mana? Di surah ayat berapa, Bang? Tunjukkan Matius, dulu. astagfirullahalazim ya Allah. Inilah kalau umat Paulus ditemani diskusi. Gak apa-apa, Ya. diskusi kita, Bang. Silakan. Lahum Matius azan, berapa? lahum azan, la yasma'una biha. Kau mendengarkan tapi kau punya telinga tapi kau tidak mendengarkan. Bukan, ini Matius berapa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran Aduh. minal jin wal ins. Aku penuhi neraka oleh Baik. manusia sebab mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan. Mereka punya mata. Lahum Di Matius ayun berapa? la yubsiruna biha. Baca Matius, lihat, tatap dengan matamu. Matius 5. Matius berapa? Sudah Ayat kujelaskan dari tadi. Janganlah menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan meniadakan tapi untuk menggenapi. Iya, itu nggak ada di colok mata tadi. Itu menggenapi, artinya terlalu berat loh hukum Taurat itu. Masa Nenekmu cuman kiper. Nenekmu kiper, jangan begitu. Jangan saudaraku Kuinara. Kalau Anda Anda salah, masih Mama. kalau Bukan, ini Anda kalau ini kan Anda kitabku. Ini kan kitabku, memang artinya kitabku, aku tapi yang mengerti menjelaskan. saya. Kau yang Enak punya aja. buku, ya mengerti Enak saya. aja. Seibarat Ya, bersimo. seorang siswa yang punya buku cetak yang menjelaskan itu gurunya. Saya balikkan, Ini- kalau saya Anda, Hei, aku saudaraku. ngomong ke kitabku gimana? Kamu bisa baca nggak pas Quran. lah. Kamu bisa baca Iya, Quran. saya nggak bisa. Makanya nggak bisa, tidak punya kapasitas untuk menjelaskan Ya, Quran kamu kepada saya. kapasitasmu apa? Kapasitasmu Saya apa? bisa membaca. Banyakan framing. Saya bisa membaca. Enggak lah. Sekarang Kamu saya kan tanya mengarah sama ke framing. Nomor Ya. 20. Nomor 20 saya baca. Matius 5. Jangan kau tanya lagi, kulem personal nanti kau. Matius Iya. 5 nomor 20. Jangan kau tanya Menggenapi. lagi itu di mana. Berarti kau itu adalah penghuni neraka. Karena kau punya Yang Anda bilang kuping, mencolok- kau punya yang mata, mencolok mata itu. kau punya Bang. hati. Oke, silakan Anda bernarasi. Jangan bernarasi doang, tapi kau tidak dengar. Saya lagi diskusi dengan kamu. Jangan kau di situ malah coli. Kau dengar penjelasannya. Jangan kau masuk neraka. Punya telinga tidak mendengar, punya mata nggak melihat. Dengarkan kalau saya menjelaskan. Matius 5 nomor 20. Aku Yesus berkata kepadamu, jikalau hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa itu maksudnya? Maksudnya apa itu? Aku menggenapi bukan hanya sekedar ajaran Torah, lebih dari itu yang aku ajarkan. Apa di antaranya? Kalau Taurat mengatakan jangan membunuh, saya enggak. Saya lebih daripada itu. Apa itu? Sekedar kau berkata jahil kepada saudaramu, kamu wajib ke neraka. Berarti menurut Yesus jangankan membunuh, hidup keberagamaan yang lebih baik itu adalah bukan hanya sekedar jangan membunuh, sekedar marah saja itu nggak boleh. Itu ajaran yang lebih benar. Sekedar untuk berkata jahil saja, hukumannya neraka jahanam. Barang siapa berkata kepada saudaranya jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu penggenapannya, bukan dihapuskan kayak Paulus. Kalau Paulus, kasihnya Paulus itu beda. Kasihnya Paulus itu Roma 6 nomor 14. Sekarang kamu hidup di dalam kasih karunia, bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bang, jangan bawa Paulus. Tadi saya mengajak ente membahas kasih Yesus dan kasih Paulus itu berbeda. Yang diikuti Kristen hari ini bukan kasih Yesus tapi kasih Paulus. Kalau Yesus, saudaraku, kalau Yesus Dua yang kau saja. ikut. Kalau Kasih Yesus, Tuhan Allahmu, betul. ya Allah ya Karim. Kalau Yesus yang kau, oke, baik. Silakan. Sekarang begini, saudara Koera. Kalau mengasihi Tuhan itu apa yang kita lakukan? Jangan dibuat dua. Kan
kan jelas Ya. namanya. Sekarang saya tanya, Yohanes kalau 17 mengasihi, ayat 3. kalau mengasihi, Mereka kalau mengasihi mengenal Tuhan itu, Engkau satu-satunya Allah yang benar, itu masuk mengasihi. kalau Yang kedua, mengasihi Tuhan itu apa yang kita lakukan? ya tunduk patuh padanya, jangan bikin dua Tuhannya, Allahnya gitu. Patuh maksudnya gimana? Ya ikut ajarannya lah, Apa ajarannya? yang disampaikan Yesus itu sendiri. Kami kan nggak Bukan langsung yang kasih Allah ke disampaikan kami. Musa. Tidak, itu Musa punya dia sendiri. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk meniadakan Taurat. Bukan meniadakan, dia menyebutkan saya bukan meniadakan tapi menggenapi. Menggenapi artinya, itu maksudnya apa? Ya, menggenapi maksudnya? artinya begini, dengar ya. Karena ada di si Paulus itu ngomong, Jangan ke bawah terkutuklah Paulus, orang. jangan ke bawah, Oh, jangan ke bawah saya Paulus, kan jangan. aku punya. Jangan ke bawah Aku punya. Paulus. Kenapa kalau Anda saya nggak bawa bisa. Paulus kok nggak mau? Ya karena Anda nggak percaya Paulus. Oke, boleh dibawa Paulus sekarang. Oke, silakan. Enggak, gini. Yo, Gini loh. itulah kau penyesat. Anda Gini baru loh. istirahat. Anda istirahat. Oke, Anda makasih, dibawa. makasih. Anda nggak Oke, layak makasih ya, diskusi Bang, ya. pakai akal. Oke, Ya, makasih. silakan. Anda dibawa. Silakan Anda cebok pakai dedak. Anda nggak layak diskusi ilmiah dengan orang-orang Islam. Saudara Kristen, saya simpulkan, kasih yang diajarkan Yesus itu bukannya meniadakan Taurat. Jangan Anda kira kasih yang diajarkan Yesus itu seperti yang diajarkan Paulus. Kasih menurut Paulus adalah meninggalkan seluruh perintah-perintah Taurat. Itu kasih yang diajarkan Paulus. Padahal sebenarnya kasih yang diajarkan Yesus itu adalah 2 kali lebih berat daripada Taurat. Kenapa? Kalau Taurat perintahnya hanya jangan membunuh, berarti boleh kau marah. Ada nggak perintah di dalam Taurat jangan marah? Tunjukkan kepada saya. Yesus mengatakan penggenapan dari Taurat itu adalah kalau tadi jangan membunuh, sekarang jangan marah. Barang siapa yang marah dan berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayo, marah saja dalam kasih ajaran Yesus itu nggak boleh. Berarti kasih yang diajarkan Yesus itu adalah sabar, bukan menghapuskan Taurat, tapi menjalankan Taurat dengan sepenuh hati, diikuti oleh rasa sabar. Yang kedua, jangan berzina. Kasih yang diajarkan Yesus yang terkait larangan jangan berzina ini itu tidak dihilangkan jangan berzinanya, tetapi ditambah oleh Yesus. Apa itu? Menatap wanita dan kau nafsu memandangnya itu sudah dihitung berzina. Hukumannya matamu harus dicolok. Jangan kau anggap main-main. Ajaran Yesus itu berat. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Efeknya apa? Matanya harus dicolok. Berat kan? Berat. Jadi penggenapan Torah itu berat, bukan dihapus dengan mati di atas salib. Itu maunya Paulus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepada kamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berat. Berat sekali. Ini penggenapan yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Bukan Taurat sekedar Taurat saja, tetapi dia tambahkan, dia genapi ajaran Taurat itu. Maka semakin berat, bukan semakin mudah. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya menjadi pesina. Dan siapa? Jangan marah. Ini negara Indonesia, bukan negara Paulus. Negara Indonesia bebas kita mengajarkan agama kita. Begitu kawan. Itu yang Anda harus pahami.
Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia berbuat zina. Itu ajaran Yesus. Kalian sudah lakukan? Tidak. Lalu kemudian katanya, tetapi kamu telah mendengar pula yang difirmankannya kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah itu di hadapan Tuhan. Aku genapi. Apa penggenapannya? Dengarkan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Elohim, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Itu penggenapan dari hukum Taurat, bukan menghapuskan. Kalian itu salah. Oh, penggenapan hukum Taurat itu mati di atas salib. Nih, saya katakan lagi samamu. Yesus melanjutkan, kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi penggenapannya melalui ajaranku adalah, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bisa kau lakukan itu, pengenapannya itu? Bisa? Gak bisa kamu lakukan. Berat. Itulah sabar. Itulah penggenapan Taurat yang Yesus katakan, jika engkau tidak lebih baik dari ahli Taurat, artinya jika engkau tidak menjalankan penggenapan Taurat ini, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Dia lanjutkan lagi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Lalu kau mendengarkan firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Tuhan yang ada di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebih baik daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kau sempurna, haruslah kau sempurna, haruslah kau sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Itulah penggenapan ajaran Yesus, bukan mati di salib. Jadi saudaraku Kristen, maafkan kalau saya harus bongkar data-data ini, bahwa ketika Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang meniadakan, wahai Paulus, jangan, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit bumi lenyap, semua penggenapan itu tidak bisa kau hilangkan meskipun setitik. Jadi kata siapa? Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena kita. Pret! Karangan lo. Yesus mengatakan datanya di dalam Matius 5 lengkap dari data 17 sampai data 48. Penggenapan hukum Taurat itu jauh lebih berat daripada Taurat itu sendiri. Belajar kalian, belajar biar bisa sehat. Silakan. Oke, saya boleh komentar, Bang boleh? Silakan Bang, silakan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya memberi apresiasi dulu kepada Abang ini yang ternyata luar biasa. Sudah banyak tahu ya, luar biasa. Jadi gini Bang, tadi yang saya dengar Abang sampaikan tentang hukum Taurat itu benar. Malahan lebih dari itu, Rasul Paulus memberikan keterangan kesaksian di dalam Roma dan juga dalam Galatia. Bunyinya gini ya, bukan yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Dan dalam Galatia pasal 4 juga, saya tambah juga ya,
Dalam Galatia pasal 4, tunggu saya buka ya. Bunyinya gini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dari ayat 4 dan ayat 5, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Yesus datang untuk mereka yang untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya yang tunduk kepada hukum Taurat yang sudah abang tadi sampaikan. Luar biasa. Itu benar, Bang. Pertanyaan saya, Jadi tunggu Bang. apakah Anda takluk? Tunggu. Apakah Anda tunduk kepada hukum Taurat? Ya, saya jawab ya. Pertanyaan yang sangat baik. Ingat Bang, saya jelaskan ya juga bagi saudara-saudari yang muslim yang Pertanyaan lain. saya, apakah Ya, saya tahu. Anda tunduk kepada hukum Taurat? Ya, ini saya jawab. Saya jawab ya. Ya. Tadi kan Anda sudah bernarasi, saya juga akan berikan kesempatan ya. Saya Tapi jelaskan. jangan Anda membantah narasi itu tanpa dalil. Enggak. Saya mau buka dulu dengan kata-kata ini. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudari muslim, jangan anggap Kristen itu sama semuanya yang mengaku Kristen itu ya. Saya Kristen yang menurut hukum Taurat. Salah satunya tidak haram ya. Tapi menyembah, Kristen itu tapi Ya. menyembah ke Allah ya. bukan ke Yesus. Ya, Yesus adalah anak Allah dan legitimasi Allah. Dengar saya narasi ya. Dengar ya saya sampaikan. Kenapa sampai kami orang Kristen Iya, gantian. Kenapa kami orang Kristen mendengar Saudara gini, sebelum Anda berbicara, maaf nih. Saya kan panjang Ya, lebar silakan. tadi, Ya, silakan. saudara ya, karena Ya. saya menganggap lawan diskusi saya udah turun. Ya, Kalau Anda telaah, ya. yang saya sampaikan tadi itu adalah ajaran Yesus setelah dia menggenapi hukum Taurat, dia menyempurnakan dengan pola yang saya sampaikan berdasarkan ucapan Yesus. Cungkil mata, potong tangan, tidak boleh berkata jahil dan seterusnya. Dan itu adalah syarat untuk punya agama yang menjadi syarat mutlak masuk surga. Apa itu? Menjalankan hukum Taurat dan penggenapan yang Yesus ajarkan. Nah, pertanyaan muncul, apakah orang Kristen percaya dan mempraktekkan semua itu? Ya atau tidak? Silakan. Ya, benar saudara. Benar apa? Benar ya, mempraktikkan sesuai dengan pertanyaan saudara. Tapi Saya Kristen mendirikan gereja. Ya, benar. Kenapa Mana Yesus masalahnya? mengajarkan Masalahnya penggenapannya mendirikan gereja, makan Iya. babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus? Di mana Yesus mengajarkan penggenapan Taurat seperti itu? Oke, satu-satu ya saya jawab ya. Silakan. Kenapa sampai ada jemaat, ada gereja ya? Itu silakan saudara buka di dalam Matius pasal 16. Ya, kenapa orang Kristen ada jemaat Kristen? Inilah asal mulanya menceritakan tentang jemaat Kristen ya. Bisa buka di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Ini awal mulanya Yesus mengajarkan tentang Kristen. Saya baca ya, Ya, ayat silakan. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Tunggu, saudara, jangan segitu, nanti kedengarannya nggak enak kan, nggak jelas ya. Anda Jangan- mencoba untuk menipu Tunggu. di sini, Begini, saudara. abangku. Dengar dulu narasi saya supaya Anda Jangan jangan nipu paham, ya. dong, jangan nipu. Saya jangan nggak nipu, makanya Dan gantian lah Bang Suma biar Anda enak nggak Hei. paham. Dengar perkataanku. Kan tadi saya diam, Anda berkata saya diam. Iya, tapi saya tidak menipu kan? Saya juga tidak menipu, Anda menipu. Enggak, saya baca ini Bang. Saya baca ini Bang. Ya itu bukan Kristen. Dengar Aneh dulu. Anda ini. Anda kan gagal paham karena Anda nggak dengar perkataan. Oh tidak saya. bisa. Anda baca Jangan, Galatia 2 nomor Begini 8. Begini Bang, tunggu. Saya ajarkan juga Anda. Begini Bang, saya tadi Anda narasi, saya dengar supaya saya tidak gagal paham maksud Anda.
Sekarang Iya, juga sekarang supaya Anda jangan membacakan gagal paham. Matius 16:18 itu Anda mengatakan itu Kristen. Makanya kan saya bilang dengar dulu, kan saya belum selesai menjelaskan. Dari mana Kristen muncul di jemaat Petrus? Inilah saya jelaskan. Coba tunjukkan di situ di mana pemakan babi di situ muncul jemaat di situ tidak bersunat di situ, silakan. Bang, saya tidak makan babi, Bang. Itu Ya, larangan. saya bertanya Kristen bukan ente. Tadi saya Kristen. Saya Ente Kristen. kalau Anda mengaku tidak makan babi berarti Anda ikut Yahudi bukan ikut Kristen. Tidak, saya Kristen, Bang. Ini saya Kalau bilang setia. Kristen itu makan babi, tuyul. Saya pandang sedikit bercerita. Tukang tahayul, Bercerita tukang tahayul. kebenaran. Anda di bawah, di bawah, di bawah. Kalau Anda tidak Anda mau nipu, mencontohkan, mengajarkan kebenaran. jangan Anda membawa dalil yang tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ingat, Paulus sendiri yang berkata di dalam suratnya Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti jemaat yang dibangun Petrus adalah kumpulan orang-orang bersunat. Kristen, tukang urut kulup. Kau mau nipu-nipu di sini. Jemaat pertama Kristen. Udah sinting rupanya kau. Sudah dibilang yang saya bahas ini adalah penggenapan. Kau tunjukkan pula Kristen sebagai penggenapannya. Di mana penggenapannya hukum Torah itu Kristen? Kalau melalui Paulus, ya kita akui, kita terima. Jangan pula kau bilang Yesus menggenapi Taurat, hasilnya Kristen. Pret! Kalau Paulus menggenapi Taurat, hasilnya Kristen, itu betul. Kita tepuk tangan untuk itu. Roma 6:14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Nah, itu Kristen. Tahu naik ke sini mau nipu. Paulus mengajarkan pengikutnya Galatia 2. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nomor 16, nomor 21. Kau keluar dari kasih Kristus jikalau kau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Jangan kau bermimpi kalian itu hidup di bawah hukum Taurat, jangan. Oh, tipu-tipu aja terus. Kalian itu adalah manusia-manusia pengikut Paulus yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada dua kasih di dalam pengajaran Bible. Kasihnya Yesus dan kasihnya Paulus itu berbeda. Kasihnya Yesus mengajak Bani Israel, jangan kau hapuskan setitik pun dari Taurat, meskipun yang paling terkecil. Aku datang bukan untuk meniadakan itu, aku datang menggenapinya. Apa penggenapannya? Itu tadi, jangan kau berkata jahil. Siapa yang berkata jahil masuk neraka. Jangan kau memandang wanita dengan nafsu. Siapa yang memandangnya, wajib hukumnya matanya kemudian dicungkil. Jangan kau menolak kalau ada yang meminta kepadamu, berikan apapun yang dia minta. Kalau ada yang mengajakmu kemudian memikul beban satu, pikul dua beban. Kamu harus sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna. Bukan malah hilang, bukan malah dilenyapkan. Jadi yang menggenapi itu. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Apa hidup yang lebih benar itu? Penggenapan Taurat. Apa penggenapannya? Berkata jahil aja masuk neraka. Memandang wanita saja mata dicungkil. Itu penggenapannya. Nah, sedangkan penggenapan Paulus adalah Yesus telah mati di atas tiang salib untuk menghapuskan semua hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Pret! Ya, kita gantian ngomong Bang Juma. Itu saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan, simpulan saya, kasih yang diajarkan oleh Yesus, penggenapan Torah yang diajarkan Yesus dengan penggenapan Taurat yang diajarkan Paulus kepada Kristen pengikutnya, itu berbeda laksana langit dan bumi. Silakan. Oke, baik. Iya. Ini saya akan tunjukkan data biar enak. Kita kan yang Abang Juma sampaikan tadi benar ya, mempersalahkan Paulus, tetapi Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma 10 ayat 4 bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran itu diperoleh
setiap orang yang percaya kepada Kristus, karena tidak ada masalah. Kan Paulus mengatakan bahwa Kristus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi sesuai Roma 10 ayat 4. Kemudian Yohanes bukan tulisan Roma, tulisan Paulus, tetapi Yohanes ini ya, Yohanes, biar enak kita ya bacakan. Ya, kita duluan dari Injil Lukas ya. Ya, ini Lukas bukan tulisannya Paulus, tetapi Lukas ini adalah Injil ya, bukan surat Paulus ya. Di sini dia berkata bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang akan menggahi merebut memasuki kerajaan itu ya. Berarti segala hukum Taurat itu memang Yesus datang menggenapi, dan kegenapan itu bagi orang yang untuk mempercayai hukum Taurat itu boleh mempercayai, tetapi bagi yang tidak melaksanakan Taurat itu tidak perlu melaksanakan, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 17, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat itu. Dia berhubungan dengan ayat yang Lukas 16 ayat 16 ini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes ya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya setelah kedatangan Yesus ya, hukum Taurat itu tidak perlu lagi kalau memang bagi orang yang melaksanakan, tetapi hukum Taurat itu tidak ada karena Yesus Kristus itu datang sebagai kasih, karena Taurat itu tidak ada lagi ya, gitu. Itulah konteks yang benar. Kemudian apa yang disampaikan sama Abang Juma itu benar ya. Semua itu saya akui ya, saya mengakui bahwa itu adalah suatu hal yang benar-benar Abang Juma sampaikan benar bagi orang-orang yang Kristen yang percaya dan mengerti tentang konteks atau isi daripada Alkitab ini. Benar Bang Juma ya. Karena hukum Taurat itu berlaku kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, dan hukum Taurat itu ketika Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu tidak ada lagi, karena kasih karunia itu udah ada setelah Yesus datang itu. Makanya kasih karunia itu diperoleh bukan dari hukum Taurat lagi, tetapi dari kasih karunia Yesus. Itu yang benar kalau kita belajar mengenai arti daripada Alkitab kami itu ya. Jadi apa yang disampaikan Abang Juma ya. Kemudian Abang menyampaikan tentang Paulus ya. Kalau kita merujuk lagi kepada literasi agama Abang sendiri, ternyata Paulus itu adalah nabi ketiga yang diutus kepada negeri di Antioquia gitu. Jadi sebenarnya jangan mempersalahkan Paulus Bang ya, karena Abang tidak mengerti tentang isi pada ajaran Abang, tetapi yang lebih mengerti adalah penulis dan para pencetak hadis terbanyak di ajaran-ajaran sesuai literasi Abang. Mereka sendiri menyebut bahwa memang Paulus itu adalah nabi ketiga gitu. Jadi itu yang kita harus imani ya, yang kita itu harus percaya gitu. Jadi Abang Suma, apa yang Abang Suma sampaikan itu memang benar Bang, dan itu khusus bagi orang-orang pelajar di dalam orang-orang agama berkristen ya gitu. Kemudian gereja itu memang benar kata ayat yang temanku bawa tadi ya, itu Yesus berkata langsung kepada Rasul Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat.